Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Kembali lagi bersama saya Uday Tarda dan juga Akirawing. Masih dalam kisah mistis. Sekarang yang bercerita bukan Akirawing, tapi saya sendiri. Saya juga punya pengalaman mistis. Yang mendapatkan pengalaman mistis itu adalah teman saya sendiri, namanya Udin. Kita sebut saja namanya Udin karena di sini sudah saya samarkan. Berikut nama tempatnya juga sudah saya samarkan gitu. Emang cerita ini sedikit horor, bukan horornya banget gitu kan, tapi agak konyol juga gitu. Oh iya. Jadi di sini yang bercerita saya, cuman Aki di sini tugasnya menanggapi apakah itu bisa dipercaya ataukah itu benar atau tidak gitu. Jadi ceritanya gini, saya punya teman kan namanya Udin tuh Kang. Ya. Si Udin itu adalah jasa tukang cukur rambut domba. Si Udin tukang jasa cukur rambut domba. Pada suatu hari si Udin diundang oleh saudagar kaya yang bernama Haji Sobur. Haji Sobur itu kalau kita sebutkan nama kampungnya itu adalah di Kampung Cikawung gitu kan. Sekaligus dia juga seorang bandar padi gitu. Si Udin diundang oleh Haji Sobur untuk memangkas bulu domba gitu. Bulu dombanya Aki Sobur, Bos Sobur gitu. Bos Sobur. Sedangkan undangan dari Bos Sobur itu datangnya itu pas maghrib bang. Pas maghrib setelah si Udin selesai mengembala domba, karena Udin dombanya juga banyak gitu. Datanglah panggilan dari seorang Haji Sobur untuk memotong rambutnya domba-dombanya Aki Sobur gitu. Tanpa banyak basa-basi, Udin juga takut dan juga segan gitu kan, karena tersohor juga Aki Udin itu Aki Sobur itu seorang saudagar kaya yang ya lah terkenal dengan apanya gitu. Jadi galak, kalau galak gitu. Kata Haji Sobur gini, Din, kamu nanti sore datang ke rumah saya untuk cukuri domba saya. Si Udin berpikir dalam hati, mau lanjut malam ini, tapi takut juga kan kalau nolak gitu. Kalau nolak takut. Dengan terpaksa si Udin tuh berangkat gitu. Berangkat ke rumahnya Haji Sobur. Sehingga singkat cerita si Udin itu udah hampir jam 12 malam lebih. Si Udin itu belum selesai kan Nyukur dombanya. Karena banyak. Kalau nggak salah itu Haji Sobur mempunyai 600 domba. Masya Allah makanya gitu kan. Tapi yang dicukur sama si Udin nggak tahu berapa gitu kan. Tapi jam 12 hampir jam 12 lebih itu belum selesai. Terus nyukur domba. Terus nyukur domba, dia tuh sampai pinggangnya terasa mau patah, pegel. Sehingga sampai di jam 12:30 Bos Sobur yang memberhentikan sendiri kan. Karena kasihan juga gitu sama si Udin. Kata Haji Sobur, udah Din, kamu pulang aja sekarang. Udah ditunggu anak-anak istri lo di sana. Enggak, karena si Udin belum nikah lagi gitu. Belum nikah lagi, belum punya anak juga gitu. Udah kamu pulang aja Din, karena ini waktu udah jam 12:30 pula gitu kan. Tapi si Udin ini was-was gitu dalam hatinya, itu pulang gagak karena sudah larut malam. Nah, sedangkan kan Haji Sobur terkenal dengan pelitnya lah gitu. Gak mau nawarin si Udin untuk nginep gitu. Tambah lagi si Udin kan besoknya mau kerja lagi tuh pagi-pagi gitu kan. Sama cukur domba, ngarit dan sebagainya mungkin lah gitu. Karena mungkin si Udin punya pekerjaan lain selain mencukur domba juga gitu. Dengan kebesaran hati yang dengan rasa was-was yang juga gede juga, si Udin tuh pulang dari rumahnya Haji Sobur tuh. Dari Bos Sobur tuh pulang si Udin. Sedangkan rumah dari Aki Sobur dan ke rumah si Udin itu jaraknya lumayan jauh kan. Dan si Udin mendengar berdasarkan rumor yang beredar, si Udin itu yang takut dilewati dari rumahnya Aki Sobur ke kampung si Udin itu ada 3 tempat. Yang pertama namanya Cisaladah. Nah, yang kedua itu yang namanya Ciberecek Kang. Yang ketiga namanya tuh bawah Gunung Puntang. Karena kata teman-temannya si Udin dan juga kata berita bahwa di sana itu suka ada penampakan aneh gitu kan. Di Cisalada, Berecek dan juga bawah Gunung Puntang.
tanpa pikir panjang si Udin juga gak ditawarin nginep juga kan dalam 1/2, sedangkan Akang juga yang bilang kalau berangkat kita Jangan setengah-setengah. jangan setengah-setengah kan. Kalau mau jam 12 jam 12. Bener. Jam 1 jam 1. Sedangkan ini 1/2 malam gitu kan. Si Udin pulang sehingga sampailah yang dinamanya Cisalada. Ternyata si Udin pas di sana benar kan bertemu dengan sesosok, kalau kata Akirawing bilang bisa dikatakan onom, tapi itu tangannya tidak terlentang, terikatlah, bisa dinamakan dengan yang namanya pocong. Benar, pocong. Iya, pocong. Si Udin di sana merinding kan, merinding. Dia melihat dari bawah kakinya pocong yang tidak nampak itu ke tanah gitu kan, sampai ke atas. Ternyata muka pocongnya itu terlihat sangat jelas dengan muka yang hancur. Muka yang hancur, mata yang pekat, hitam pekat. Mukanya yang hancur, acak-acakan dengan matanya yang hitam pekat. Si Udin di sana udah bergetar sampai mau kencing sendiri dia tuh kan. Setelah itu si Udin tahulah karena pernah ngaji juga gitu kan. Lalu dia baca doa sebisa dia gitu. Iya. Dan setelah dia memejamkan mata sambil berdoa, setelah dia melek lagi, ternyata pocong itu udah hilang. Sudah hilang. Tenanglah hati si Udin gitu kan, tenang dengan jalan kaki. Dia tuh nggak bawa motor kan kak, karena mungkin dia bukannya nggak punya mungkinnya untuk beli, tapi dia nggak bisa bawa motor gitu kan. Terus sampailah di yang tempat yang kedua itu di Cibercek. Ternyata ada lagi pocong yang lagi tergeletak kan. Tergeletak. Kalau kan bapak saya juga pernah nemuin pocong yang lagi tergeletak gitu kan. Tergeletak, si Udin dengan hati yang gemetar lagi, tapi dia udah pede karena udah berhasil nih. Tadi udah usir satu pocong. Tiba-tiba si pocong itu bangkit kayak jarum jam gitu kan, kalau pocong itu gak bisa renggung gitu, langsung bangkit seperti ini dengan mata yang merah menyala, dengan muka yang gosong. Kalau tadi kan mukanya hancur, terus matanya tadi kan hitam pekat, kalau sekarang jadi merah menyala, terus mukanya gosong. Dalam hati si Udin sebelum pocong itu bangkit, ini mungkin pocong yang tadi gitu kan. Si Udin, pocong yang tadi gue bacain lagi ayat tadi, pasti lo kabur lagi gitu. Setelah bangkit ternyata mukanya beda kan. Si Udin bingung, aduh ini mukanya beda, ini bukan pocong yang tadi nih, kata si Udin. Tapi dia tetap baca doa yang sama gitu kan, baca doa yang sama, dan alhamdulillah pocongnya hilang lagi. Tenanglah, lebih pede si Udin kan untuk melanjutkan perjalanan setelah tibalah di bawah Gunung Puntang, yang katanya di sana itu kalau bisa dikatakan ratunya gitu, ratu pocongnya gitu kan. Ternyata benar kan, ada lagi di sana, ada pocong. Dia tuh enggak berbaring, enggak menatap si Udin, tapi dia membelakangi si Udin. Membelakangi si Udin. Si Udin dalam hatinya berkata gini, ini pocong yang di Cisalada kah? Atau yang di Cibercek kah? Gitu kan. Terus si Udin berjalan aja, orang pocongnya juga gak ngadap si Udin gitu kan. Setelah beberapa langkah, kira-kira 3 langkah menuju pocong itu, tiba-tiba pocong itu berbalik arah. Dengan mata yang satunya hitam dan satunya merah menyala, dengan muka yang sepotong dari hidung ke atas gosong dan hidung ke bawah hancur. Si Udin malah makin takut kan. Wah, ini perpaduan dari pocong yang tadi nih, kata si Udin gitu kan. Nekat bener. Ini perpaduan pocong yang tadi nih, bisa jadi. Oh, berarti mereka dalam pikiran si Udin masih konyolnya kan. Dia berpikir, oh mungkin ini pocong yang tadi kalau dalam film Power Ranger itu berubah. Jadi bersatu menjadikan 2 pocong itu bersatu, berubah menjadi 1 pocong untuk menambah kekuatan gitu kan.
Tapi karena dia udah baca doa dan dua pocong itu menghilang, si Udin Baca lagi doa itu. doa yang tadi Doa yang tadi yang sama, karena tahu pocong yang itu adalah perpaduan dua pocong yang dia temui gitu kan. Terus Baca doa tidak lenyap. si pocong Si itu pocong itu tidak lenyap. Dalam hatinya benar, kalau sudah bersatu itu pasti kuat ini. kuat. Baca lagi doa yang tadi, masih belum juga pergi kan? Sehingga si Udin udah berpuluh-puluh kali membacakan doa yang sama dengan beberapa kali si Udin juga membacakan doa yang lain, pocong itu enggak hilang. Sehingga tibalah si Udin dengan kepasrahan hatinya dia membacakan doa yang keras dengan begitu ketakutan, karena saking saking ketakutannya karena pocong itu gak mau pergi. Beda dengan pocong yang dua tadi gitu kan. Tiba-tiba datang pocong yang dua tadi itu, yang di Cisarada dan di Cibercek. Tiba-tiba nyamperin. Yang mukanya hancur dan yang mukanya gosong tiba-tiba nyamperin lagi ke sana. Jadi 3 pocong di sana Kang, di bawah Gunung Puntang. Kata si Udin, oh berarti ini bukan pocong yang tadi. Gitu. Karena ini yang gosong ada, yang hancur ada. Ini yang tengah, ini perpaduan ini. Ini perpaduan. Setelah si Udin mau baca doa lagi, si pocong itu berkata, udah kamu diam, jangan baca doa, percuma, ini pocong budeg. Dan dibawa lari lah dengan pocong yang dua tadi, ya pantau jangan gitu. Gila Dengan gila dibawalah dengan 2 temannya itu pocongnya itu, karena mungkin kasihan juga badannya. Mungkin ada nyanyian ahong dari sana si Udin nyanyi lah gitu. Kan kita juga dengar nyanyian itu dari si Udin juga, yang kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Ahung kurunyung kurunyung pocong pati kurunyung mata sia. Iya betul, minta isi Pocong teu boga duit anu mau sirahota katinggal ngawi ya tos ngayak ya bari ngagentawas artos ini bener salawela mungkin dari sana. Itu asal nyanyian itu dari sana. Asal nyanyian itu sebenarnya mungkin dari cerita Udin itu, tapi saya juga gak terlalu percaya dengan cerita karena masih ada lanjutannya Kang. Setelah itu si Udin pulanglah ke rumahnya. Terus tiba-tiba kan di bawah Gunung Puntang itu ada air yang mengalir seperti bekas air hujan gitu kan. Tiba-tiba si Udin terpeleset di sana, terus jatuh. Setelah dia jatuh dan sadar dari mimpinya gitu. Gitu. Ternyata dia mimpi. Mimpi di udang pocong. Sampai ada pocong budak. Sampai ada pocong budak. Jadi mungkin di cerita ini bisa dikasih judul sama kita ini pocong budak gitu. Pocong budak. Nah, menurut Akang, itu pocong budak itu ada atau tidak gitu? Ada. Ada. Mungkin rajanya yang sudah tidak mempan dengan doa itu. Jangankan dengan doa, kita lagi sholat saja. Pocong budak suka ngikut, suka ada. Makanya kalau dalam barisan sholat itu harus dipadatkan ini, biar gak ada pocong budak, biar tidak ada kesempatan untuk pocong ikut sholat, ikut mengganggu. Nggak bakalan ikut sholat sih dia mah, mengganggu orang yang lagi sholat. Dan kalau Aki perhatikan dari cerita barusan, walaupun dalam mimpi ya, tapi sedikit banyak atau besar kecilnya ada inspirasi juga. Ada inspirasi juga buat kita semua, di mana kita sebagai manusia yang paling sempurna yang diciptakan Allah fi ahsani taqwim,
Jadi tidak boleh lantas menyerah kalau bertemu dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi memang yang namanya goib itu, Aki sering kali bilang itu ada, dan penampakannya bisa menyerupai yang tadi disebut, karena dia mah pandai seperti bunglon, jadi menyesuaikan adaptasinya. Walau pil majrid dami, sekalipun dalam darah yang mengalir di tubuh kita, dia mah bisa masuk, bisa masuk menjelma di majrid dami. Jadi di air darah yang mengalir pun dia bisa masuk. Makanya kata orang tua, pocong itu suka masuk di kai, dari kai udang, kai enang, dan di kai yang lain. Jadi mungkin dari cerita tersebut itu bisa diambil kesimpulannya, walaupun itu emang itu mah bohong, karena yang namanya mimpi memang bohong. Apalagi mimpi di atas mimpi. Bohong di atas bohong. Tapi jadi inspirasi juga. Jadi inspirasi juga. Jadi pertama kita tidak boleh menyerah kalau bertemu seperti itu. Kemudian kita sifat pocong yang yang budak gitu, Masya Allah, luar biasa pocong budak. Kalau Aki mah ketemu yang pocong seperti itu, udah gini, kamu jangan jadi pocong lagi, budak jadi pocong lagi. Oke, terima kasih. Aki, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Dan juga mungkin untuk meluruskannya, terima kasih juga buat kalian yang sudah setia menonton, yang udah tegang-tegangnya. Terima kasih juga. Terima kasih benar. Karena ini hanya sekedar cerita yang ilustrasi, fiksi lah mungkin. Jadi cerita seorang teman saya yang mengatakan bahwa dia bermimpi seperti itu. Kalau memang mimpi mabuk bebas lah hari mimpi mah gitu. Karena kita tidak bisa masuk ke dalam mimpi orang lain gitu. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Uday Tarda. Dan saya Aki Rawing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.